Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ahkamu Ashri Dzulhijjati wa Ayyamit Tasyriki. Hukum-hukum berkaitan 10 hari di bulan Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Kita kemarin telah membahas tentang pembahasan keutamaan 10 hari bulan Zulhijjah dan hari-hari tasyrik setelahnya. Dan pembahasan kali ini yakni tentang hal-hal yang perlu dijauhi ya bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah kurban. Nah, jadi nanti ada hal-hal yang perlu dijauhi. Apa saja? Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu afallahu anhu ats-tsani ma yajtanibuhu fil ashri man aradal udhiyata. Yakni ma apa-apa. Ini yang kedua ya. Yang kedua adalah tentang ma apa-apa yajtanibuhu menjauhi akannya ma fil ashri pada 10 hari bulan Zulhijjah oleh siman yang aroda al udhiyata hendak ianya siman akan berkurban. Jadi ini tentang hal-hal yang perlu dijauhi bagi seorang yang hendak melaksanakan ibadah kurban. Kemudian beliau berkata, qala al-musannifu dallatis sunnatu ala anna man aradal udhiyata yajibu alaihi ayyumsika anil akhdhi min sya'rihi wa dhufrihi wa basharatihi mundu dukhulil ashri ila ayyathbaha udhiyatahu. Jadi dallatis sunnah. Sunnah ya telah menunjukkan, telah memberikan petunjuk ala anna man aradal udhiyata, bahwasannya barang siapa yang hendak al-udhiyata melaksanakan ibadah kurban, hendak menyembelih binatang kurban, yajibu alaihi maka wajib atasnya ayyumsika untuk menahan anil akhdhi min syi'rihi min sya'rihi yakni menahan dari apa? Menahan diri dari akhdhi. Akhdhi ini mengambil apa? Yakni sesuatu dari sya'rihi, dari rambutnya. Jadi orang yang hendak berkurban itu enggak boleh memotong rambut. Tidak boleh memotong rambut. Wa zufrihi, dan juga kukunya. Enggak boleh potong kuku. Wa basyaratihi, dan juga kulitnya. Munzu dukhulil ashri, sejak kapan? Sejak masuknya sejak dia memasuki 10 hari di bulan Zulhijjah. Sampai kapan? Ila ayyathbaha udhiyatahu, sampai dia menyembelih akan sembelihannya, sampai dia menyembelih binatang kurbannya. Jadi seorang yang memiliki niat untuk melaksanakan ibadah kurban di bulan Zulhijjah, maka sejak dia memasuki bulan Zulhijjah di 10 hari awal itu, dia itu telah dilarang ya, nggak boleh bagi dia untuk memotong rambutnya, begitu pula memotong kukunya. Nah, jadi kalau teman-teman, rekan-rekan semua sudah berniat untuk berkurban, maka jangan dipotong rambutnya, jangan dipotong kukunya. Nah, karena ini ya ini ada perintah nanti dari Rasulullah SAW dan ada larangannya pula dari Rasulullah SAW. Di sini kita bacakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjati." Apabila kalian melihat hilal, ya, melihat bulan sabit Dzulhijjah, kalian melihat hilalnya bulan Zulhijjah, dalam artian kalau kalian sudah tahu betul bahwa kalian itu sudah masuk bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah seorang dari kalian itu berkeinginan yakni ayyudhiyah, berkeinginan untuk beribadah kurban, berkeinginan untuk menyembelih, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah dia, yakni salah seorang di antara kalian itu yang memiliki niat untuk berkurban,
hendaknya dia menahan dirinya. Menahan dirinya dari apa? An sya'rihi wa adfarihi. Dari dia menahan diri dari mencabut rambutnya atau memotong kukunya. Nah, ini ada larangan dari Nabi. Ini ada perintah dari Nabi. Karena di sini pakai lamnya lamar amr. Lam amr pada kalimat fal yumsik. Hatta yudhiya. Sampai kapan dia dilarang? Sampai yudhiya, sampai dia menyembelih binatang kurbannya. Jadi di sini ada hadis Nabi, perintah dari Nabi, kalau salah seorang di antara kalian telah melihat hilal bulan Zulhijjah, kemudian salah seorang di antara kalian hendak untuk menyembelih, hendak untuk beribadah ibadah kurban, maka tahanlah dirinya dari memotong rambut dan juga memotong kuku. Sampai kapan? Sampai dia menyembelih binatang kurbannya. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, fala yamussa min sya'rihi wa basyaratihi syai'an. Pada riwayat yang lain, ini lafadznya berbeda, yakni Rasul melarang fala yamussa. Kalau tadi di hadis sebelumnya Rasul menggunakan lam amr, fal yumsik, hendaklah, itu kan. Kalau di sini Rasul menggunakan larangan nahi, la nahi, fal yamussa. Maka janganlah salah seorang di antara kalian yang hendak berkurban itu yamussa, menyentuh min sya'rihi, dari rambutnya, wa basyaratihi, dan dari kulitnya, syai'an, sesuatu. Dalam artian di sini menyentuh dalam artian itu memotong. Jadi janganlah salah seorang di antara kalian yang sudah berniat untuk berkurban itu jangan memotong rambut, dan begitu pula jangan mencabut sesuatu yang ada pada kulitnya, syai'an. Ini kita lihat hadisnya, rawahu Muslim min arba'i turukin. Jadi hadis riwayat Muslim dari 4 jalur. Wa hadza amrun lil wujubi wa nahyun lit tahrimi alal arjahil aqwali. Dan adapun hal ini yakni merupakan amrun lil wujubi. Ini menunjukkan perintah, pada hadis ini menunjukkan kewajibannya. Jadi pada hadis yang pertama Rasulullah memerintahkan fal yumsik, maka tahanlah. Nah, di situ perintah itu, kata penulis, itu menunjukkan al-wujub, menunjukkan kewajiban perintah tersebut untuk dikerjakan. Wa nahyun lit tahrim. Adapun larangan pada riwayat hadis yang kedua itu merupakan menunjukkan keharamannya. Jadi keharaman memotong rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak berkurban. Ala arjahil aqwali. Ini berdasarkan pendapat yang paling kuat di antara banyak perbedaan pendapat. Jadi di sini memang nanti secara hukum itu akan banyak terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, bahkan ada yang mengatakan mubah, tapi nggak sampai sunnah. Nah, di antara nanti yang mengatakan ini haram adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi di sini penulis Syekh Ibrahim ini memang latar belakangnya beliau ini kayak dari Saudi Arabia ya, yang dimana di sana mereka lebih condong untuk menggunakan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau mengambil pendapat bahwa memotong rambut dan memotong kuku bagi orang yang berniat kurban itu haram. Jadi larangannya itu bermakna keharaman melakukannya. Kenapa bisa seperti itu? Kata beliau, li'adami wujudi shorifi lahuma. Karena tidak ada hadis yang as-shorif, yang memalingkan hukum lahuma. Jadi kata beliau, hukum asal larangan adalah haram, kecuali ada hadis yang memalingkan keharamannya. Gitu. Jadi kalau Nabi melarang, ketika Nabi melarang itu artinya larangan Nabi itu bermakna tahrim, mengharamkan. Kecuali ada hadis lain yang menjelaskan, yang mensorif, yang merubah hukum keharamannya itu nanti bisa jadi makruh gitu. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza ta'ammadal akhda min sya'rihi wa asfarihi alaihi ayyastaghfirullah. Maka idza ta'ammada, apabila menyengaja. Siapa yang mengajar? Yang menyengaja di sini orang yang hendak berkurban. Jadi kalau ada orang yang sudah niat berkurban tetapi dia malah menyengaja untuk akhdha min sya'rihi, yakni menyengaja memotong rambutnya, wa asfarihi, dan menyengaja untuk memotong kukunya.
alaihi ayyastaghfirullah. Maka kata penulis di sini wajib baginya untuk memohon ampunan kepada Allah. Wajib baginya untuk memohon beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fidyata alaihi wal udhiyatu bihaliha. Dan tidak ada fidyah, tetapi meskipun di sini kata beliau tahrim ya, haram, tetapi tidak ada fidyah, artinya tidak perlu membayar fidyah alaihi atas perbuatan tersebut. Wal udhiyatu bihaliha, dan udhiyahnya kurbannya bihaliha sebagaimana biasa. Jadi tetap aja dilanjutkan, tetapi wajib baginya untuk beristighfar karena telah melakukan perbuatan yang haram tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, wa man ihtaja ila akhdhi syai'in min dzalika litadarrurihi fala ba'sa wala syai'a alaihi. Kata beliau, dan barang siapa yang ihtaja, butuh, ila akhdhi syai'in, untuk mengambil, ya, dalam artian memotong, syai'in min dzalika, yakni salah satu min dzalika dari keduanya. Jadi ini kan nggak boleh memotong rambut dan juga nggak boleh memotong kuku. Nah, kalau ada seseorang yang dia butuh untuk memotong rambut atau memotong kuku, litadorrurihi, karena kalau nggak dipotong nanti akan ada bahaya, akan ada mudorot gitu. Mungkin misalnya rambutnya ada apa, mohon maaf, misalnya penyakit ya. Kalau nggak dipotong ini akan menyebar gitu kan. Nah, kata beliau, fala ba'sa wala syai'a alaihi, maka hal tersebut itu la ba'sa, enggak mengapa, wala syai'a alaihi, dan tidak ada dosa alaihi, atasnya gitu. Jadi kalau memang dia itu memotong rambutnya itu kepepet ya, darurat, dalam artian kalau enggak dipotong nanti menimbulkan masalah yang lebih besar, memunculkan mudorot, maka enggak apa-apa dipotong rambutnya atau dipotong kukunya gitu. Jadi yang enggak boleh adalah ketika dia memotongnya itu bukan karena sesuatu yang darurat tadi itu, karena memang dia sengaja pengen motong rambutnya, pengen motong kukunya, nah itu yang nggak boleh. Adapun kalau dengan hajat ya, hajat yang darurat, maka itu nggak masalah. Kemudian beliau melanjutkan, waman akhadha min sya'rihi aw dhufrihi li adami iradatihil udhiyata thumma aradaha amsaka hinaha. Dan barang siapa yang telah akhadha min sya'rihi, telah memotong rambutnya, au dhufrihi, atau memotong kukunya, li adami iradatihi, karena dia asalnya itu tidak ada keinginan, li iradatihi al udhiyata, karena dia itu tidak ada keinginan untuk berkurban. Jadi kan larangan ini hanya berlaku bagi orang yang hendak berkurban. Nah, ini ada orang, dia memang awalnya itu nggak niat berkurban. Awalnya nggak niat berkurban, maka karena dia nggak niat, dia potonglah rambutnya, dia potonglah kukunya. Tapi summa arodaha, ketika telah dipotong, ya, tiba-tiba muncul rasa keinginan untuk berkurban. Kata beliau, amsaka hinaha, maka dia cukup menahan diri untuk nggak potong rambut dan nggak potong tangan, hinaha, yakni hina irodatihi, ketika muncul irodahnya. Ha ini kembali kepada irodah. Jadi ketika dia sudah muncul niatnya, maka disitulah dia menahan diri dari memotong rambut dan memotong kuku. Adapun yang telah terlewat, yang dia melakukan pemotongan tadi itu, ya itu tidak mengapa di situ. Kemudian wal hukmu muta'allaqun bil mudhi, dan adapun hukum ini yaitu muta'allaqun, itu berkaitan bil mudhi, itu berkaitannya dengan orang yang menyembelih gitu ya. Jadi dia adalah hukum-hukum yang telah kita sebutkan, yakni hukum larangan untuk memotong rambut dan memotong kuku, itu berlaku bagi orang yang hendak berkurban. Mudhi, orang yang hendak berkurban. Wal wakilu la yata'allaqu bihi nahyun. Adapun wakil ini orang yang diberikan kepercayaan. Jadi kan gini, orang yang berkurban itu memang afdolnya dia memotong hewan kurbannya itu memotong sendiri. Nah, tetapi kan kenyataan di lapangan, di masyarakat, terkadang orang yang berkurban itu kan dia nggak bisa memotong binatang kurbannya. Jadi akhirnya dibutuhkanlah orang lain. Nah, ini namanya wakil. Kata beliau, wal wakilu la yata'allaqu bihi nahyun. Nah, adapun wakil kalau bahasa kita ya tukang jagalnya lah ya. Nah, tukang jagalnya itu la yata'allaqu bihi, tidak berkaitan dengannya, tidak terkait dengannya. Nahyun, apa? Nahi. Jadi larangan ini itu enggak berlaku bagi orang yang
diberikan amanah tadi itu. Jadi kayak tukang jagal yang dimintai tolong untuk menjagal hewan kurban itu nggak perlu menahan diri untuk nggak potong rambut dan nggak potong kuku. Jadi larangannya itu hanya bagi orang yang berkurbannya gitu. Faman doha an ghairihi biwasiyatin aw wakalatin fahadza la yahrumu alaihi akhdhu syai'in min sya'rihi aw dhufrihi aw basyaratihi. Maka barang siapa yang menyembelih karena menyembelih untuk selainnya, dalam artian dia itu menyembelih binatang kurban bukan miliknya karena sebab wasiat, karena sebabnya diwasiatkan, awakalatin atau sebab tadi diwakilkan, fahada maka ini orang ini la yahrumu alaihi tidak haram atasnya, akhdhu syai'in min sya'rihi tidak haram atasnya untuk apa? Untuk memotong rambutnya, au dhufrihi atau memotong kukunya, au basyaratihi atau mengambil sesuatu dari kulitnya. Terakhir, wa dhahirun nahyi annahu yakhussu sahibal udhiyati wala ya'ummu zaujata wal aulada wa ghairahum. Dan zahir larangan dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam di atas itu, kata beliau, itu khusus bagi sahibul udhiyah. Jadi khusus bagi orang yang dia berkurbannya. Wala ya'ummu zaujata, tapi dia enggak mencangkup zaujah. Jadi kalau misalnya seorang suami dia mau berkurban, maka larangan potong rambut, potong kuku itu hanya berlaku bagi suami. Istrinya itu boleh, nggak masalah. Jadi larangan itu nggak mengenai istrinya. Wal aulada, dan juga anak-anaknya, keluarganya. Silahkan kalau mau potong rambut, mau potong kuku, nggak masalah. Jadi larangannya itu hanya bagi sohibul udhiyah, hanya bagi orang yang hendak berkurbannya. Adapun keluarganya, ya, istri, anaknya, itu semua nggak masalah. Wa ghairohum, dan selain yang disebutkan tadi, yakni zaujah wal aulad. Jadi nggak masalah. Jadi larangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam jangan memotong rambut, jangan memotong kuku itu khusus. Sifatnya khusus bagi orang yang mau berkorban, bukan umum bagi satu keluarga orang yang berkurban, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Apabila ada kebenaran pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, namun segala khilaf, kesalahan, kekeliruan pasti datangnya dari diri kami pribadi. Oleh sebab itu kami membuka lebar kepada para rekan-rekan sekalian untuk memberikan koreksi apabila menemukan kesalahan, sehingga apa yang kami sampaikan itu tidak membuat, ya, kesalahan, tidak menciptakan kesesatan di tengah masyarakat. Dan kepada Allah kami memohon ampun. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama-sama. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.